Vanessa. Aku tuh dari kemarin ada lihat konten di TikTok, kontennya Frans yang ada Bibi sama Gala, terus ada dia sama Gala. Itu tuh dari kebetulan keluar di FYC aku, buat postingan puisi. Galau sih sebenarnya. Aku juga tadi habis DM puisi sama dia, gitu. Masih kangen lah kelucuan dia, kepurean hati dia, semua. Aku kan temenan dia sama dia tuh udah lumayan lama juga ya, dan memang cerita susah seneng. Nah itu pas sama Mbak Chandra ya, ada momen Waktu itu sebenarnya waktu kami dan mereka tuh kan aku diundang, cuman aku kan di Bali kan, jadi aku berhalangan hadir. Aku tuh sama Bibi memang jarang ketemu pada saat kita udah menikah, udah berkeluarga, cuman kita masih sering kontekan, dia masih sering cerita sama aku, curhat sama aku. Kalau ada masalah kita solusi dan begitu pun sebaliknya, dan memang benar-benar emang teman sahabatan banget. doanya mesti Doanya semoga kalian di atas sana bangga sama terharu bangga sama adik kalian, bisa mencapai pencapaian sampai di titik ini. Dan aku nggak tahu, mungkin pada saat sebelum kalian meninggal kalian tuh sering banget cerita soal Adri, soal Fuji, ya mungkin aku tuh kayak ngerasa memang dititipin, dan aku sampai sekarang masih menemani mereka. Ya. Oke, yang bahagia nih. Ya. Ini datang bersama pasangan. Ya. Apa sih hubungan kalian gitu kan? Ya. Ya, aku sih samaan, kita jalani aja dulu lah ya. Untuk di tahap lebih serius kan mungkin aku juga baru bercerai. Ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi buat ke tahap yang lebih jenjang lebih serius lagi mungkin ya ada kepikiran, tapi masih agak jauh lah ya. Yang penting sekarang aku samaan, kan kita sama-sama kerja keras, kita sama-sama hustle, dan dia punya mimpi, dia punya karya, begitu pun juga aku, dan kita tuh hubungannya memang saling support. Dan kalau dia bekerja keras, ketika aku lagi malas, aku ngeliat dia kerja keras, aku langsung nggak bisa, aku harus kerja keras. Jadi kita saling menjadi supporter untuk satu sama lain. Anak-anak sendiri udah saling kenal, gimana kamu memperkenalkan kepada anak? Iya, anak-anak juga kenal sama Aan, dan anak-anakku juga deket sama Aan. Jadi ya itu kan yang paling penting ya. Yang pertama itu harus diterima sama anak-anakku. Kalau anak-anakku udah terima, ya berarti oke, aku bisa lanjut. Dan memang Aan suka anak kecil kan, suka bikin video sama Cipung, sama Rafathar. Jadi memang nggak susah buat dia untuk masukkan. Kebahagiaan Sapio ternyata ada yang tidak suka nih sama si sebelah gitu kan, sempat merang juga nih kan di sosmed. Gimana sih kamu menanggapinya? Aku tidak pernah ada merasa itu bermasalah sama orang. Jadi ya aku menjalani kehidupanku seperti biasa, dan aku tidak terpengaruh dari apapun yang negatif, karena menurutku kalau kita mengeluarkan energi yang negatif atau menerima energi yang negatif, energi yang keluar dari kita juga jadinya tuh negatif. Jadi sekarang aku tuh fokus ngurusin anak-anakku, dan aku kan udah janda ya, anak 3, dan aku punya karyawan banyak. Begitupun aku tulang punggung keluargaku, jadi aku memang harus bekerja keras, memang harus bisa membagi waktu untuk ke anak-anak juga. Tapi sempat merasa kecewa dan kesel gak kan kalau karena kan dia adalah mantan kamu dan ayah dari anak-anakmu. Ya itu, karena dia ayah dari anak-anakku, aku sangat menghargai dan menghormati dia. Ya kalau perasaan-perasaan negatif itu menurutku aku tepis aja lah. Tetap aku memandang dia sebagai ayah dari anak-anakku, dan aku sangat menghormati dan merespek dia. Enggak, sebagai orang yang dekat sama Putih nih, kemarin kan belum ngapain juga live TikTok kan. Punya penyakit. Oh, ADHD, ya benar. Jauh ini sebenarnya masih jauh. Ya, memang kan sebenarnya kan sekarang ya, untuk mental health itu kita tidak perlu malu untuk mengakui kalau memang kita punya. Yang penting kita ada kesadaran untuk berubah dan berobat. Dan memang dia pun ada kesadaran itu. Jadi menurutku dia sangat, aku bangga sih dia bisa mengakui itu di depan umum, karena nggak semua orang loh bisa mengakui hal-hal seperti itu di depan umum, apalagi di public figure yang dikit-dikit salah. Tapi aku tahu banget dia sangat berjuang untuk mengobati dan mengatasi penyakitnya dia itu, dan aku tahu banget perjalanannya dia. Adik-adik kan kayak siapa barang suka kurang fokus. Yang kamu lihat di Fuji seperti itu ada seperti itu. Orang ADHD yang aku kenal semua rata-rata suka sih, karena tenaga mereka udah habis kan. Dan karena kita kan kalau manusia normal kan kayak suka males segala macam. Kalau Fuji kan enggak, dia bener-bener
yang aku justru malah sangat terinspirasi sama dia. Kadang-kadang kalau aku malas terus aku lihat dia sangat kerja keras, malah dia suka negur aku kayak kakak harus begini, kakak harus begini, harus begini. Kita juga meskipun kita lebih tua, tapi kalau memang yang lebih muda daripada kita bisa berdampak positif dan lebih memang lebih lebih menginspirasi, ya kita harus belajar juga dari mereka. Terakhir ketemu kapan nggak? Katanya turun berat badannya turun 2 kilo karena mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Iya sih, sempat ada, ya kan adaptasi lah ya. Pokoknya yang penting aku sangat bangga dia bisa melakukan itu dan dia bisa upgrade diri dan mau berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Terakhir curhatnya apa sih? Ketemunya kapan? Aku ketemu tuh baru-baru, aku sering kok sebenarnya ketemu sama dia, tapi memang kalau ketemu sama dia tuh jarang posting karena kita tuh lebih ke kualitas ketemunya dibanding yang memang kita harus. Kadang-kadang suka lupa story kayak gitu loh. Tuh. Hubungannya kan terakhir mungkin